Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Sulaiman. Saya Sarah Wijayanto. Dan saya berada di Museum Pusaka Galuh di kota Ciamis. Wah, kota yang paling sejuk, indah dan sangat menarik. Mantep Mas. Dan sekarang kita sudah ada di museum apa Mas? Iya, Pusaka Galuh di kota Ciamis. Kenapa ya kalau Mas Tukul begitu muncatnya ke belakang gitu ya? Iya, itu memang tujuannya ke sana. Museum ini tersimpan keris, kujang, dan berbagai batu berbagai peninggalan kerajaan Galuh. Nah, monggo, Kang Sulepati dulu nih. Ini saya lihat yang di Terawang nih. Saya lihat di museumnya kecil, tapi energinya sangat luar biasa, Mas. Situ kalau orang masuk situ tanpa permisi, terus niatnya jelek, pasti terpental. Percaya, kalau saya percaya. Kadang-kadang orang jangan melihat dari besar atau kecilnya. Artinya walaupun kondisinya seperti ini, tapi kekuatan sangat luar biasa energinya. Kalau dari Mbak Sarah. Jadi memang energinya positif ya, dan memang tidak main-main gitu. Betul, betul. Tidak main-main. Pasti penasaran kan pemirsa? Seperti apa dalamnya dan energi apa. Ikuti terus. Mister Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa, kita sudah masuk ke dalam. Dan apa yang dikatakan Mbak Sarah, Kang Sulepati benar mempunyai kekuatan energi yang sangat luar biasa. Energinya memang kuat sekali. Nih, Pak, monggo Pak, nih cerita ini. Sini batu apa ini? Ini jenis batu lingga. Batu lingga. Temukannya di daerah Linggasari. Waktu dulu itu yang saya bawa itu masyarakat tidak mengizinkan dengan alasan jangankan dibawa. Batu dipegang atau ditimpuk aja udah sakit, malahan ada yang sampai meninggal seperti itu. Jadi ini tarik menarik itu bawaannya juga udah alot sekali sampai melibatkan kepala desa. Kalau Mbak Sarah melihatnya seperti apa? Iya, saya memang kalau saya ngerasainnya energinya emang berat ya Mas. Maksudnya besar gitu energinya di sini. Cuman saya sih belum sampai saat ini belum melihat sosok, cuman di sekitar kita ini banyak energi yang tidak main-main dan masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Nah Pak, kalau sejarah museum ini gimana ceritanya nih? Oh, ini awalnya keturunan semua, keturunan Galuh ya, berkumpul karena sekarang itu di mana-mana ya Mas ya. Ada inisiatif untuk dikumpulkan di satu tempat. Ya kebetulan ya di sini ya. Jadi dari mana-mana dikumpulin. Pak, dapatnya itu memang dikasih orang atau memang sengaja melakukan perjalanan untuk mencari itu? Ya. Ya pada dasarnya kebanyakannya ya 60% lah. 60% itu dari keluarga ya, keturunan. Yang 20% mungkin itu dari ritual dan sebagainya gitu. Ya, kalau yang lain kok merasakan apa? Enggak, apa sih, ada kayak Mas, kalau saya lihat Mbak Sarah itu kayak nimpakan rambut gitu Mas. Oh, seperti perempuan yang nimpakan rambut. Dan saya menemukan rambutnya Mas di sini Mas. Oh. Wow. Ini bekas-bekas rambutnya. Oh. Yang saya lihat sering duduk di situ. Mungkin ada batu lagi di situ. Wallahu alam. Ada. Soalnya ini saya lihat seperti perempuan cantik. Oh, udah ada rambutnya ya? Udah ada rambutnya tuh. Ya, jadi banyak energi bagus ya Mas, cuman memang agak besar dan energinya kan baru sama saya, jadi kayak ada suara. Segan sama apa ya, seperti ketemu leluhur, apa ya, gimana sih rasanya, seperti mau berkenalan. Wah pemirsa, ketika tim Mister Tukul sedang berbincang-bincang dengan Pak Ivan, tiba-tiba terdengar suara wanita mual di ruang sebelah. Apa sebenarnya yang terjadi? Sini.
Udah muntah mual, udah mual. Loh, siapa nih? Di sini udah di sini. Tolong. Syah. Pasar. Ini kok ada di sini? Bisa kok di sini. Ngapain di sini kenapa? bisa sendiri? Oh dia lagi Kok bisa ada di sini? Dan hawanya kok beda ya, malah ada. beda sih. Ini lebih dingin ya? Ya, ini. Ada apa ceritanya sendiri? Tahun berapa sih kira-kira Pak? Masya Allah. Tapi Ini ada suara jatuh. Lebih dingin. Kenapa tiba-tiba gini? Aduh, Nih ya. saya lagi jalan-jalan ke sini nih lihat. Kok udah nyampe sini sah? Iya, aku datang duluan tadi terus lagi lihat-lihat di sini sambil nunggu yang lain. Di situ aku kalau ngerasa kayak ada energi ya, energinya gede banget nih, jadi aku ngerasa mual gitu. Sering nggak ada pengunjung yang seperti Mbak Sasa ini sampai kejadian seperti ini? Sering. Biasanya mereka apa? Ada niat baik atau tidak baik atau mungkin pas energinya benturan atau gimana kok bisa sampai seperti ini? Kayaknya pada dasarnya gini ya Mas ya, itu agak niat kurang baik atau ada maksud apalah gitu yang biasanya yang terjadi begitu ya Pak ya? ya atau tidak ucap salam. Jadi masuk. Jadi mungkin tadi karena saya masuk, kan nggak ada orang tadi ya Pak. Saya pikir kok nggak ada orang, saya nggak tahu, saya penasaran. Saya penasaran, nyelonong aja masuk loh, kok apaan nih? Oh. Betul apa yang dikatakan Mbak Sasa, ini energinya Mbak Sasa kuat juga loh. Saya jujur aja perbedaan energi yang di sana mas ini beda. Kalau sana tadi agak sedikit hot, panas, tapi di sini lebih dingin. Ini perbedaannya apa menurut Kang Sulepati? Kok sana panas ini dingin? Tidak, satu hal yang dominan ini beliau nih yang saya lihat seperti kakek-kakek resi ya. Terus tinggi, berjenggot putih, bajunya putih. Cuman yang batu yang tadi mas yang agak bergolak itu masih ada hubungan dengan batu yang ini nih. Sepertinya putri-putri itu sebenarnya duduk di sini nih di atas. Kalau Mbak Sarah, perbedaan energi itu apa yang menyebabkan? Mungkin di sini juga ini kan udah tua-tua sekali ya Mas ya, jadi masih menyimpan apa ya seperti residual, jadi auranya itu masih sangat terasa gitu dan terlihat kayak sosok-sosok yang dulu yang pernah yang pegang apa keris-keris dan pusaka ini gitu. Jadi apa sih masih hawanya ini tuh sangat kental, mistisnya ini banget apa kuat sekali gitu. Dan memang tempat beliau-beliau berkumpul. Biasanya kan terkenalnya Jawa Barat itu mesti harimau ya, ada berapa? Banyak banget Mas Teguh. Yang di dalam sini aja 8, 9 Mas. 9 apa? Waduh, benar Mbak. Iya di luar Mas. Kalau Mbak Sasa sendiri Mas, Emang energinya bukan energi negatif loh, Mas. Bukan yang kayak tempat biasa untuk mau mereka menyerang, enggak. Memang di sini energinya kuat tapi energi yang sama dengan energi kamu itu positif semua. Sedikit akan bicara masalah keris ya. Ada yang ditemukan keris ya unik gitu. Gimana? Jadi udah ada di depan rumah ya teras. Jadi ketemu saya lihat keluar memang betul. Tapi ternyata bukan kepunyaan saya, tapi udah ada. Dan uniknya ada bekas kaki, tapi tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Jadi seperti ya telapak kaki. Karena mungkin embun yang bikin ininya, jadi kelihatan. Nah, dan ternyata saya buka kerisnya memang unik. Silakan kalau mau lihat ya. Bisa lihat ya Pak. Silakan. Bisa pasti penasaran. Keris yang tiba-tiba sudah ada di depan pintu pada waktu pagi hari dan tapak kaki yang membekas itu yang menjadikan penasaran. Seperti apa dan energi apa yang akan terlihat oleh Kang Sulepati dan Sarah Wijaya. Ikuti terus. Minta tukul. Salam.
Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Disinilah tempat keris yang ditaruh yang tadi saya ceritakan tadi, yang Pak Iwan menemukan di depan rumah. Dan memang begitu aku masuk, energi sangat kuat, udah ada terasa merinding sedikit. Berarti di sini lebih besar daripada yang 1, 2, 3 ini. Monggo, Iwan, ini saya lihat. Oh, ini kerisnya ya. Saya buka dulu ya, Mas. Ini nggak sembarang. Ini tuh ada tulisan-tulisan Sunda kuno ya, itu sedikit ya. Karena yang ini yang besarnya. Nah, besarannya. Ini ahli, ini pencipta keris juga. Siapa ya? Iya. Wah, tahunnya aku sih nggak bisa kelihatan pasti, ini udah ribuan tahun yang lalu ya. Tapi saya hanya melihat sosok sekarang ada di belakang saya persis. Cewek, cowok? Perempuan. Beliau agamanya itu ya Sunda. Terus kepala kayak seperti di apa sih, kondeknya itu agak beda mungkin pada masa itu ya. Cuman memang seperti memakai mahkota kecil, tapi mahkotanya jadi bukan ageman resmi, tapi seperti apa ya, ageman tidak dalam acara resmi gitu. Kuat banget energinya tadi. Nah, Ya, saya bisa baik. Ini saya sudah dapat keris ini, saya dapat ilafat lagi, mimpi ya. Katanya dalam ilafat itu saya ketemu dengan sosok sepuh ya. Saya lebih banyak dikasih keris dengan sendirinya gitu, tanpa ada orang lain gitu yang memberi secara lahir gitu. Dan beliau cuma bilang satu, awas, ini keris ini jaga ini, karena ini bekas ratu Galuh. Ini keris ratu Galuh ini. Makanya ada. oh dari Ya, gitu. Ya udah. Ini mungkin abad ke-11 ya. wah, sepuh berarti sepuh, lama. Bisa. Selain Ratu Galuh, banyak pasukan-pasukan yang membawa ini, Mas. Kendaraannya pakai harimau putih. Bukan hanya puluhan, tapi banyak banget yang ikut mendampingi pusaka ini. Luar biasa, memang kuat energi, kita lihat kuat. Saya biasa berdiri, ini berdirinya agak sedikit nahan sedikit. Ini luar biasa sekali. Kalau yang ini apa Pak? Ini jenis tombak ya. Tombak. Iya, ini tombak tersebut hampir sama dengan dari kerajaan Majapahit. Berarti ini merindingnya berarti benar Kang Sulaiman. Ini pemiliknya Kanjeng Raden Adipati Adiputro yang ada di Gunung Galuh. Kang Soleh mungkin bisa melihat isinya siapa, energi apa. Jadi ada dua dimensi. Secara lahir memang kadang dipakai untuk tombak. Secara yang kedua, dimensi lain bisa untuk keris, Mas. Jadi pusaka ada dua kekuatan di sini yang dipakai. Ini yang saya lihat memang kodamnya harimau, sangat besar banget. Memang ini saya akhirnya kayak ketarik ke salah satu tempat ini, Mas. Ke salah satu tempat mungkin seperti di makam ini, Mas.
untuk Mas Ivan nih, mohon maaf nih. Kalau orang sampai nggak punya keahlian atau punya kekuatan atau punya energi yang tidak mampu memegang keris sembarangan, akibatnya seperti apa? Sebetulnya begini ya, Mas. Kalau memang tidak ada ilmunya ya dalam masalah, apalagi ngurus seperti ini yang dipercaya oleh masyarakat, semua juga ini ya ada khodamnya ya memang sepatutnya lebih baik jangan. Nah, bisa kayak kita penasaran ingin menuju tempat yang tadi disebut Kang Soleh Pati nih, seperti energinya seperti apa, dan nanti apa yang akan dilihatnya Mbak Sarah Wijayanto, Bang Brodam Sasa. Ikuti terus Meja Tukul Jalan. Bicara tentang Kerajaan Galuh, ada sebuah makam keramat Adipati Kerajaan Galuh yang bernama Kanjeng Raden Adikusuma. Beliau merupakan bupati yang memimpin Kabupaten Galuh sejak tahun 1819 sampai 1839. Beliau dikenal sebagai sosok yang arif bijaksana dan sakti mandraguna. Konon, ilmu yang luar biasa itu membuat beliau mampu berkomunikasi dengan bangsa lelembut. Banyak warga percaya jika berada di makam Adipati ini tidak boleh berlaku sembarangan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya makhluk gaib yang dipercaya menjaga makam beliau. Tak jauh dari makam Adipati Adikusuma terdapat makam guru spiritual beliau bernama Kiai Tubagus Sakaria. Bagi orang yang memiliki indera keenam, sosok Kiai ini biasanya terlihat sangat bercahaya dan bersahaja. Sebuah gambaran sosok yang sakti dan berbudi luhur. Saya asal dari Tasikmalaya, datang ke sini untuk ziarah ke makom Kiai Bagus Sataria sama Raden Adipati Adikusuma. Kiai Bagus Sataria istilahnya itu untuk keakhiratan, Bu. Istilahnya keagamaannya, ukhuwah Islamiyahnya. Kalau ke sini, kalau misalkan ini kepangkatan seorang adipati, istilah kerajaan gitu. Kalau misalkan kita kerja di kantoran, mudah-mudahan kita ziarah ke sini mendapatkan kenaikan pangkat, terus kemudahan lah dalam bekerja. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama masih sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa, yaitu Sarah Wijayanto dan Mbak Ivan serta Sasa Soleh Pati. Ya, sekarang saya berada di depan pintu bibir Gunung Galuh. Nunggu Loga Gunung Galuh. Coba Kang Soleh Pati bisa dilihat energinya seperti apa? Kalau saya lihat resi dual energi dari awal memang saya tangkap bahwa ini awal muasal dari kota Galuh, kerajaan Galuh, Ciamis. Di sinilah titik pusat perkembangan zamannya, Mas. Titik nolnya, pusat awal. Ini luar biasa, nggak sembarangan nih. Dari Mbak Sasa ini bisa dilihat. Saya sih belum terlalu bisa ngerasain apa yang apa Mas, cuman memang merasa masih ada sangkutan yang tadi dengan di museum. Ya, jadi tadi waktu jalan dari depan ya Mas, kan melewati jalan sempit itu sudah terasa bahwa tempat ini ya nggak main-main gitu, dan penunggunya juga sudah ada penjaganya dari depan gitu. Jadi seperti jalan itu ada yang berdiri, cuman ya saya juga nggak terlalu jelas detail melihatnya, tapi ya beliau adalah seperti pengawal-pengawal gitu. Kang Evan, monggo. Ya kalau menurut saya ya betul ya, di sini agak beda dari dibanding dengan makam-makam adipati yang lain. Lebih hening, di silent gitu ya. Pak Ivan, kalau di Gunung Galuh ini terdapat makam siapa saja? Oh ya betul ya. Di sini ada dua petinggi ya. Yang pertama Kanjeng Raden Adipati Adikusuma. Adikusuma.
Dan yang kedua, Kiai Tubagus Sataria. Tubagus Sataria, siapa itu? Kalau menurut sejarah itu, beliau dari Banten ya, berguru ke Cirebon dan diam lama di Panjalu. Kebetulan waktu zaman beliau, itu zaman Raden Adipati Adikusuma, Panjalu disatukan dengan Galuh. Jadi otomatis kesepuhan yang di sana dibawa ke sini. Ya. Nah, pemirsa penasaran seperti apa energi yang nanti akan saya kunjungi bersama teman-teman saya. Apakah nanti akan terlihat dan nanti akan diceritakan oleh Kang Soleh Pati. Ikuti terus, Mr. Tukul jalan. Bener-bener ada suara di sini. Aku bener, aku juga. Bukan hanya kamu, bukan hanya Sasa, saya juga dengar. Hihi gitu. Iya. Oh, suami istri. Ada apa ceritanya sendiri? Tahun berapa sih kira-kira, Pak? Masya Allah. Tapi Ini ada suara dapur. Gak apa-apa. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ini pada tahun 1819 beliau diangkat jadi adipati. Ya. Dan turun tahtanya tahun 1839. Berarti 21 tahun ya. Jadi pada masa pemerintah beliau bisa menyatukan Panjalu, Kawali ke sini. Dan yang lebih uniknya, beliau salah satu adipati yang bisa komunikasi dengan dalam hutan. Ini. Ya, disebut onom itu. Iya. Mungkin mungkin ini ya Mas menjelaskan bahwa ini dari tadi memang kita kan adem ya, rasanya nyaman gitu. Tapi memang banyak sosok-sosok yang bentuknya itu berbagai macam nih Mas. Tapi yang saya rasakan tuh positif. Tapi seperti mengelilingi gitu, dan ada sosoknya yang kayak apa sih tinggi, jadi putih gitu ya, putih kayak asap Mas. Cuman dia membentuk kayak seperti bentuk manusia, cuman tinggi banget gitu. Tapi saya nggak bisa dari tadi tuh kayak mencoba untuk apa ya bentuknya agak ya. Mungkin ada hubungannya dengan beliau ya Pak, karena mungkin pernah disuruh atau apa sih berhubungan gitu. Ya salah satunya karena bisanya komunikasi. Nah, sosok Adipati Adikusuma sendiri seperti apa nih? Monggo, Pak Ewa. Kalau ada sosok secara ini ya mungkin tinggi besar ya, dengan sorot mata yang tajam sekali. Jadi wibawanya benar-benar. Jadi kalau lihat juga bisa jadi ini ya, merunduk gitu, saking wibawanya ya, segen gitu. Kalau saya lihat Mas, jadi motifnya tinggi besar, terus pakai mahkota, kalau pakaian perang, dan pakai pusaka seperti kayak kujang gitu, tapi bisa berubah seperti keris dan tombak. Kita mungkin ke yang satu lagi. Kita Mbak Sarah urus arahnya, energinya ke sana. Ya. Ya dulu ini aja ini batu seperti ini. Ada kayak macan putih lewat sana. Oh iya, kelihatan tadi ya. Putih. Mulai merinding ini berarti benar tadi ini. Kalau saya lihat memang ketika beliau menundukkan bangsa lembut, termasuk genderuwo, kuntilanak, ada demit dan sebagainya itu banyak yang negatif, yang nggak terima Mas. Berarti ini merindingnya berarti benar Kang Soleh. Astagfirullah. Ini ada aura di sana nih yang saya kejar. Assalamualaikum. Mbak Sarah, itu tadi aku lihat sekilas putih,
gini tadi. Bener ini merinding kan, kalau merinding itu berarti Iya. ada. Terus itu tadi ada strike lagi. Sebetulnya gimana ya? Emang Mas, memang di sekitar kita ini banyak yang memperhatikan kita dan memang bentuknya itu salah satunya harimaunya juga nggak hanya satu ya, banyak banget. Itu mungkin Mas Tukul tadi pas kebetulan iya, pas ke belakang terus semi. melihat. Asemi lama-lama aku tuh jadi kayak tajam malahan. Ini apa ya, seperti banyak yang mendengarkan juga, seperti kayak ada apa sih kok, terangkan gitu. Sosok yang paling kuat ini apa, besar ini di sini apa nih energinya? Sosoknya seperti kalau menurut saya nih manusia, bentuk manusia, cuman berbulu lebat. Berbulu lebat semuanya. Tapi bentuk manusia. Besar sekali. Mungkin Mbak Sarah mau nambahi. Di atas. Setinggi itu maksudnya? Setinggi pohon itu. Apa? Apa? Bulu apa sih, kayak bulu-bulunya. kayak werewolf lebat gitu kan? Semua. Mungkin panggil Ahmad, Mas Tukul untuk komunikasi. Pat. Mbak Sarah silakan. Mau Coba komunikasi? komunikasi sama ini Yang ada di belakang, udah di yang belakang, besar, yang gede berbulu. udah deket. Assalamualaikum. Kayak ada sayapnya ya Kak Iman. Assalamualaikum. Nggak bisa. Biasa. Permisi. Anu dongkap ke saha mana? Eyang. Siapa Kak namanya? Eyang. Namanya? Siapa Pak namanya? Eyang Ono. Ayang Ono. Mau bodas. Bodas. Harimau. Oh ya kan, tadi aku yang di sana tadi bener kan, merintih waktu nunjuk tadi putih. Kelewatan tadi. Oh, ada yang lewat. Oh, yang Mbak Sarah tadi. Dapatnya ya kelebatan. Kelewatan, boy. Tapi nu ngajaga ieu tempat. Ya imah Eyang. Oh, di sini ya tempatnya ya. Manggilnya siapa kalau boleh? Eyang. Eyang manggilnya. Pak Evan, ini beliaunya ini sosok yang menjaga sini apa gimana? Ya, seputaran ini ya, sebenarnya seputaran ini. Tapi nggak masuk di sini gitu, di luar sana itu semuanya. Seputaran ini ya, Eyang ya, menjaga di seputaran sini ya. Iya. Apa di luar sana itu semuanya. Iya betul ya. Iya betul. Ya. Ini dia tah. Oh di sini, ya di sini. Iya. Jadi kalau ada yang misalkan aya nu karasukan ya, eta kusaha eta teh tang tiasa kalebetan eta teh kusaha. Kudu kokolebatan. Suka lewat-lewat berarti Ya, ya. lewat ya. Berarti banyak yang jahil ya, Eyang ya? Ya, Banyak yang. neneangan ilmu ka dieu. Marusak imah. Gimana? Jadi memang beliau tidak suka juga dengan Permintaan seperti iya, kita ada ya. yang aneh-aneh Aneh ya, datang ke sini. permintaan yang aneh gitu. Permintaan aneh. Iya. Beliau nggak suka nih, kenapa mintanya yang aneh-aneh, yang negatif ya? Ya, iya gitu. betul, Jadi betul. Jaga kabehanana. Bersihan tempat ieu teh. Bersihin semuanya, rapiin. Kula ngajagaan. Lamun ieu kararotor ke nu ngahareber nu bieu kadararieu. Asep ka ieu tempat. Tak kada dijaga gitu teh. Kaulangan bisa ngajaga ti luar. Da gaduh wewenang lebet ka dieu. Oh jadi maksudnya begini Mas Tukul. Jadi ini harus rapi, beres, Betul. disapuin, Betul, setuju. jangan sampai ya kotoran dan sebagainya. Sosok Raden Adipati, Mohon. sepertos naon gitu sosoknya. Jakung Agung atau Teh Alit atau kumaha gitu. Menawi. Jangkung. Oh tinggi. Tinggi. Tinggi gagah Tinggi berbeda. besar. Karismana eta terpancar ya. seperti sana asup pokoknya.
Soalnya gaduh, iya. Berjenggot nggak? Gaduh, janggut salib. Cakep, karismanya bener-bener apa ya? Soalnya Terpancar gitu ya. Ibak di 7 sumur, anaknya di Manon Jaya terang ujang. Mana itu? Di Manon Jaya Tasik ya ada ibak, jadi mandi dulu di Manon Jaya. Oh, mandinya di sana. Di sana. Di 7 sumur. Ya udah. Oke, dinetralisir. Hatur nuhun, hatur Makasih ya, nuhun, hatur nuhun. nuhun, Eyang. Ya. Oke pemirsa, Mr. Tukul, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang akan menyusul Kang Sulepati bersama Mbak Sasa. Ada apa nanti akan diberi kabar kepada kita semua? Apakah dia bisa menceritakan hal yang pernah dia lihat? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Kamu tahan disu. Jangan ikut. Ntar kemasukan. Pemirsa, sepertinya Sulepati merasakan ada energi yang sangat kuat di pohon besar ini. Awas, Sah. Itu kayak ada bayangan harimau, Pak. Harimau, terus? Ketika saya konsentrasi ke dalam lagi, Kamu tahan disu. Jangan ikut. Ntar kemasukan. Pemirsa, sepertinya Sulepati merasakan ada energi yang sangat kuat di pohon besar ini. Awas, Sah. Oh, pemirsa, tadi ketika saya netralisir, ternyata ini sosok tinggi besar. Kadang berubah jadi harimau, kadang berusaha tinggi besar. Ini tadi nyenggol ke Sasa dan akhirnya masuk ke tubuhnya. Saya coba komunikasi. Umurnya berapa tahun di sini? Berapa ratus tahun? Berapa? Sudah lama. Kenapa Anda sering ganggu orang-orang di sini yang niatnya tidak baik? Oh, Anda tidak suka ya? Kesini meminta-minta. Oh, minta-minta selain minta pada Allah, Anda tidak suka. Yang saya tangkap bahwa memang beliau berpesan, mungkin ini yang masuk saya bukan suatu hal yang negatif, jadi beliau hanya berpesan supaya harap ini dijaga, apapun ini adalah makam para leluhur kita. Kesini sebaiknya seperti kayak di rumah sendiri ya, kita nggak boleh berbicara kotor, berbicara kasar, dan nawaitunya pun kalaupun memang mau kesini hanya untuk berdoa. Saya tadi beliau memang betul menjaga di sini, jadi memang saya dari awal juga udah merasakan banyak yang hal negatif yang di luar di sini mau masuk gitu ya, mau nyerang, tapi masih dilindungin sama pelindung penjaga di sini. Pemirsa, untuk pembuktian di salah satu tempat pohon ini, mungkin saya akan panggil Mas Fajar sebagai kru dari Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mas Fajar. Ya, silakan Mas Fajar. Oke, udah siap ya untuk pembuktian di sini? Siap. Insya Allah akan saya buka mata batin dan insya Allah bisa kebuka dan bisa melihat sendiri. itu kayak ada bayangan harimau, Pak. Ada sekitar 1, 2, ada 15-an ekor. Tapi lama-lama semakin banyak, Pak ya. Ketika saya konsentrasi ke dalam lagi, pusing. Kepala saya semakin pusing ya, Pak. Coba. Terus Mas, terus konsentrasi terus ya.
Setelah dibuka mata batinnya oleh Solepati, Fajar, seorang kru misteri tukul ini tiba-tiba saja ambruk begitu saja. Semoga Solepati bisa segera menetralisirnya. Tutup dulu matanya deh. Oke pemirsa, penasaran pastinya tentunya untuk saya bisa ngetek lukis seperti apa sosok sebenarnya Adipati Adikusuma dan bala tentaranya. Sarah, Pak Ivan dan Mas Ahmad. Ternyata Kang Solepati lagi ngelukis. Saya ingin alhamdulillah hasilnya kayak gini nih. Waduh, mantap. Iya, bener apa yang dikatakan Pak Ivan ini. Oh iya, ini monggo Ji anu ya. Coba saya sedikit aja. Analisain. Nah, ini ketika terjadi pertempuran saya lihat beliau sepertinya menggunakan kendaraan harimau yang sering pakai tunggangan untuk menempuh perjalanan juga melawan musuh-musuhnya, Mas. Dan ini beliau Adipati Adikusuma. Ini pertumpahan darah yang sangat luar biasa, sangat merah, membara ketika terjadi peperangan. Dia selain menuduhkan musuh-musuhnya juga menuduhkan bangsa lembut. Dan ini beliau di atas gunung, Mas. Jadi saya gambarkan tadi seperti ini rumput yang menghijau, di sini kan gunung. Iya. Bisa. Inilah hasil visual energi yang ada di sekitar sini, penglihatan dari Kang Solepati. Nah, untuk Pak Ivan, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Misteri Tukul Janjiran yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena ditayangkan punya skup nasional tapi internasional melalui YouTube. Allah selamat. Nah, pemirsa Misteri Tukul Janjiran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Tunggu kehadiran Misteri Tukul Janjiran di tempat yang sangat luar biasa, wisata, budaya, mitos, serta misterinya. Dan ambil sisi positif dari tontonan Misteri Tukul Janjiran, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus Misteri Tukul Jalan. Au!